Presiden Indonesia silih berganti, krisis juga datang dan pergi. Tapi satu nama ini terlalu sering diandalkan ketika negara berada di ujung jurang krisis ekonomi, bahkan di era reformasi. Dialah Widjojo Nitisastro. Ide dan gagasan Widjojo jadi solusi saat pemerintah butuh bantuan. Wajar saja, sosok ini bukan kaleng-kaleng, jenius dan bersahaja. Widjojo bersama kelompoknya bahkan punya sebutan ikonik dan memorable, Mafia Berkeley. Bagaimana sih sepak terjang Widjojo? Inilah Historia Bisnis. Widjojo berasal dari keluarga sederhana di Jombang, Jawa Timur. Ayahnya seorang guru di era kolonial sekaligus aktivis Partai Indonesia Raya atau Parindra. Ketika pecah Perang Revolusi Kemerdekaan pada 1945, Widjojo ikut angkat senjata dan bergabung dengan tentara pelajar di Jawa Timur. Saat itu, dia kelas 1 SMA. Setelah perang berakhir, Widjojo sempat mengajar di SMP selama 3 tahun sebelum kuliah di FEUI dan lulus dengan predikat cum laude. Terpikat dengan keenceran otak Widjojo, Sumitro, pendiri sekaligus dekan FUI, mengirimnya ke Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat lewat beasiswa Ford Foundation. Widjojo tidak sendiri. Rentang 1957 hingga 1964, ada sekitar 40 lulusan UI yang dikirim ke sana. Namun dia adalah rombongan pertama bersama Emil Salim, M. Sadli, JB Sumarlin, dan Ali Wardana. Kelompok inilah yang belakangan disebut sebagai Mafia Berkeley, teknokrat dan arsitek ekonomi Orde Baru. Sesudah menggondol gelar doktor di Berkeley, Widjojo bersama rekannya mengajar di Seskoad. Pada akhir 1966, Soeharto selaku Ketua Presidium Kabinet Keampera pasca Super Semar mengundang Widjojo CS ke Seskoad untuk mempresentasikan rekomendasi kebijakan bagi ekonomi Indonesia yang lagi sekarat. Setelah pertemuan itu, Widjojo menjadi ketua tim ahli ekonomi dan keuangan Soeharto. Resep Widjojo CS manjur. Dalam 3 tahun, inflasi yang melesat 650% langsung anjlok jadi 13%. Rata-rata pertumbuhan ekonominya pun dibuat mencapai 6,5% per tahun. Widjojo langsung jadi anak kesayangan Soeharto dan mendapatkan pos-pos penting mulai dari Ketua Bappenas, Menko Ekuin, hingga penasihat ekonomi Presiden. Bahkan ayah Presiden Prabowo, Sumitro Joyo Hadikusumo, menyebutnya sebagai arsitek Orde Baru. Saat Orde Baru tumbang, Widjojo masih tetap diandalkan. Presiden Gus Dur memintanya memimpin delegasi RI dalam pertemuan Paris Club pada April 2000. Hasilnya, kelompok donor 19 negara menyetujui penjadwalan ulang pembayaran utang RI senilai 5,9 miliar US dollar untuk periode April 2000 hingga Maret 2002. Menurut koleganya, Muhammad Sadli, 95% keberhasilan reschedule jatuh tempo utang itu karena peran Widjojo. Dari anak seorang guru dan sempat menjadi tentara pelajar, Widjojo Nitisastro disebut media asing Newsweek sebagai tokoh terpenting dalam sejarah perekonomian Indonesia. Di era saat ini, adakah ekonom yang mampu menyamai atau bahkan mendekati kehebatannya?